Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai resiko bahaya fisik dan psikologis dalam sebuah manajemen K3 di dalam perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat pekerjaan, pencegahan kecelakaan, dan penyelesaian peralatan kerja, baik mesin dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut. Dengan penerapan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja ini, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja di mana para pekerja beraktivitas sehari-hari mengandung banyak bahaya langsung maupun tidak langsung bagi pekerja tersebut. Bahaya-bahaya itu dapat diklasifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan, dan juga kebisingan. Maksud dari bahaya-bahaya tersebut seperti bahaya kebisingan. Kebisingan di tempat kerja dapat merusak indera pendengaran, mengganggu konsentrasi, serta menyebabkan emosi yang tidak stabil. Selanjutnya, bahaya pencahayaan. Kurangnya pencahayaan menyebabkan mata dengan mengurangi efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan sakit mata, dan sakit kepala di sekitar mata yang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Selanjutnya adalah bahaya ventilasi. Kurangnya ventilasi pada lingkungan kerja tentunya sangat berpengaruh bagi kesehatan dan kenyamanan, yang dapat menyebabkan penyakit menular dan sangat pengap. Maka dari itu, ventilasi yang baik akan sangat berpengaruh pada lingkungan kerja. Selanjutnya adalah bahaya radiasi. Radiasi sendiri merupakan pancaran energi melalui suatu materi ataupun ruang dalam bentuk panel, partikel, atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dari sumber radiasi yang memberikan pengaruh atau efek terhadap manusia. Lalu yang terakhir adalah bahaya getaran. Peralatan yang menimbulkan getaran juga dapat memberikan efek negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal dengan mengurangi kekuatan cengkraman dan sakit tulang belakang pada pekerja. Hal yang tidak kalah penting selanjutnya adalah alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Penggunaan APD yang baik dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari keparahan dampak kecelakaan kerja dan dapat mendukung kinerja karyawan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas baik karyawan maupun perusahaan. Cara yang terbaik untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan resikonya atau mengendalikan sumber bahaya serta teknis, dan apabila mungkin perusahaan perlu menyediakan alat pelindungan diri yang sesuai bagi pekerja yang beresiko dan mewajibkan penggunaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya, mengenai macam-macam APD. Alat pelindungan diri yang pertama yaitu helm. Perlindungan yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan, ataupun terpukul benda, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Yang kedua adalah alat pelindungan wajah dan muka, yang berfungsi untuk melindungi wajah dan mata dari paparan bahan kimia, percikan api, dan partikel yang melayang di udara. Lalu selanjutnya adalah alat perlindungan telinga. Adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap suara keras atau tekanan. Lalu selanjutnya adalah alat pelindung pernafasan yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring cemaran udara. Lalu ada alat pelindungan tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari
pancaran api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi imagen, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan goresan, terinfeksi zat pantagorus, virus, ataupun bakteri. Lalu yang terakhir adalah alat pelindungan kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tersusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpapang suhu yang ekstrim, ataupun terkena bahan kimia berbahaya dan tergelincir. Untuk yang selanjutnya adalah penanggulangan. Penanggulangan ini dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi resiko dari kecelakaan kerja. Penanggulangan ini seperti yang pertama adalah penanggulangan getaran atau kebisingan. Penanggulangan getaran atau kebisingan dengan melakukan usaha proteksi secara personal, yaitu dengan cara penggunaan earplugs ataupun earmuffs. Pemeliharaan antara kedua proteksi ini dapat disesuaikan dengan kondisi telinga. Selanjutnya adalah penanggulangan akibat pencahayaan. Bisa dengan pemilihan jenis lampu yang tepat, yang tidak menyebabkan silau, menempatkan sumber-sumber cahaya sedemikian rupa sehingga tidak langsung mengenai bidang yang mencolok, menggunakan alat pelapis bidang yang mengkilap agar tidak menimbulkan pantulan cahaya yang berlebih, dan mengusahakan agar tempat kerja terhindar dari bayangan-bayangan suatu benda. Selanjutnya adalah penanggulangan ventilasi. Sebuah sistem ventilasi yang dirancang dengan baik akan membatasi penggunaan energi. Ventilasi yang baik harus dapat menyaring udara di dalam ruangan. Dengan cara udara dari luar harus masuk ke setiap ruangan dan menggantikan udara kotor atau polusi yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu, yang terakhir adalah penanggulangan radiasi. Cara yang dapat dilakukan seperti menjaga jarak dari sumber radiasi agar tidak terpapar langsung dengan radiasi yang ditimbulkan, mengurangi durasi atau waktu terhadap paparan radiasi untuk menghindari hal-hal yang buruk, dan yang terakhir menggunakan pelindung atau APD yang sesuai. Terdapat beberapa hal yang disadari atau bahkan tidak disadari saat bekerja sebagai penyebab dari stres kerja. Menurut Gibson tahun 2011, membagi penyebab stres akibat adanya tekanan di tempat kerja dalam 4 faktor. Yang pertama adalah tekanan lingkungan fisik berupa sinar, kebisingan, temperatur, dan udara yang kotor. Yang kedua, tekanan akibat konflik peranan, kepaksaan peranan, beban kerja, tanggung jawab terhadap orang lain, ketiadaan kemajuan karir, dan pengembangan karir. Lalu yang ketiga, tekanan kelompok berupa hubungan yang buruk dengan rekan kerja, bawahan, ataupun atasan kerja. Dan yang terakhir yaitu tekanan keorganisasian berupa ketiadaan partisipasi, struktur organisasi, dan tingkat jabatan. Stres yang dialami oleh karyawan harus segera mendapatkan penanganan agar komunikasi dalam suatu perusahaan membaik, sehingga tidak timbul akibat yang buruk lainnya. Adapun manajemen stres yang dapat dilakukan menurut Stephen P. Robbins seperti: pertama, melakukan pendekatan individual, dan kedua, melakukan pendekatan organisasi. Pendekatan individual sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam suatu perusahaan. Beberapa pendekatan individual tersebut diantaranya adalah menerapkan manajemen waktu secara baik, meningkatkan waktu olahraga, melatih diri agar lebih rileks, dan memperluas sosialisasi. Lalu yang kedua, melakukan pendekatan organisasi yang dimaksud adalah melalui beberapa metode seperti membuat iklim perusahaan yang lebih mendukung, melakukan seleksi secara personil, dan juga menempatkan kerja yang lebih baik lagi. Meminimalisir adanya kemungkinan konflik dan melakukan klarifikasi peran perusahaan, menetapkan tujuan secara lebih realistis, dan membuat bimbingan konseling pada setiap karyawan, juga meriset pekerjaan para karyawan, dan melakukan perbaikan komunikasi dari dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.